Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarisidi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen aktivitas. Apa sih manajemen aktivitas? Manajemen aktivitas adalah suatu proses yang melibatkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian tugas-tugas tertentu untuk mencapai target yang efisien dan efektivitas. Nah, ini mencakup pemantauan dan penyesuaian aktivitas agar tepat waktu. Teman-teman, setelah tadi dari teman saya penjelasan tentang pengertian, menurut saya itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan kita dapat memanajemen aktivitas. Contoh teman-teman, yang pertama, teman-teman pasti sering merasa panik atau gelisah karena banyak sekali tugas dengan deadline yang berdekatan. Dengan kita menguasai sebuah manajemen aktivitas, kita dapat mengatur waktu kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang deadline-nya itu paling cepat. Semisal, saya punya tugas matematika dan akan dikumpulkan besok. Jadi, kita harus mengutamakan tugas yang deadline itu cepat. Oke teman-teman, kita lanjut ke kedua. Yang kedua itu kita dapat meningkatkan produktivitas kita terhadap sesuatu pekerjaan. Contoh, kita memiliki banyak tugas yang kita tidak tahu itu dapat sewaktu-waktu dikumpulkan. Maka dari itu, kita harus mengerjakan sesuatu yang dapat berdampak besar bagi kita. Jadi kita dahulukan tugas-tugas yang saya rasa itu dapat mempunyai atau memiliki dampak yang besar. Oke, lanjut. Manajemen aktivitas dapat membuat kita itu menjadi pribadi yang dapat menggunakan waktu dengan lebih efisien. Nah teman-teman, siapa sih yang tidak mengeluh saat diberikan tugas secara banyak? Pasti kita mengeluh dong, merasa lelah atau merasa terbebani. Namun saya rasa teman-teman, manajemen aktivitas inilah yang dapat membuat kita menggunakan waktu mengeluh kita, waktu kita lelah itu dapat menjadi waktu untuk kita menyicil sebuah tugas-tugas kita yang kita rasa berlebihan. Nah, kita dapat menyicil tugas-tugas secara berlebihan dan secara tidak langsung kita dapat meringankan tugas-tugas kita sendiri di kemudian hari. Mari kita simak studi kasus berikut ini. Aduh, lupa lagi. Kalau gini harus bikin jadwal baru deh. Kalau gini harus siap-siap latihan di rumah Dava. Mantep banget udah, coba aja dah. Gila emang kita sih mantep banget ya. Gua nggak nyangka loh kita bisa menang dari tempat ini. Gue juga gak nyangka sama sekali. Persiapan pendek gitu Nah, kan. cuma semalam boy. Ih, banyak banget urusan tiba-tiba. Gak nyangka banget bisa menang. Manis banget lagi nih. 100.000 boy, 100.000. Ih, buat ini. Duh, seneng banget gak punya teman, woi. Lah, itu Pak Rema Dapa. Waduh, itu duit banyak banget. Dari mana itu? Baru menang aja lomba, bro. Wih, menang lomba, keren banget, kongres lah. Yo, Thank you. Aduh, bisa kali malam ini mah nongkrong kita main-main game. Ah, Gue juga pengennya begitu, cuma malam ini gue ada persiapan buat ujian nasional. Gue gak bisa, sorry banget ya. aduh, belajar dulu. Belum. Ya, emang itu buat persiapan lah buat masuk ke perguruan tinggi nanti. Iya, gue Oke, kan ngejar oke. UNJ, bro. Gue gak bisa nilai gue turun di bawah ini. Kalau Sorry gua ya. sih bisa-bisa aja. Wih lah. Oke, malam nih jadi nih, Woi, jadi nih. Oke, siap. Sorry ya, Dok ya. Apa lah. Dok, thank you, Semangat, Dok ya. Bro. Sorry ya. Semangat. Sorry ya. Setelah teman saya menjelaskan tadi manfaat dari manajemen aktivitas, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri manajemen aktivitas. Yang dimana manajemen aktivitas adalah perencanaan yang jelas, dimana kalian semua ini bisa bikin jadwal-jadwal tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kalian. Misal, guru kalian nih ngasih 2 tugas, tapi yang tugas pertama itu berada di 2 hari esok, yang tugas kedua ada di 1 bulan. Nah, teman-teman sekalian ini bisa mengerjakan tugas yang 2 hari dulu, yang tugas yang paling dekat dulu. Jadi tugas nanti yang 1 bulan itu tinggal menyelesaikannya dengan cara menyicil. Jadi teman-teman itu tidak terlalu kaget dengan tugas yang tiba-tiba menumpuk. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan tugas dengan cara menyicil, dan akhirnya semuanya selesai. Terima kasih. Yang berikutnya ada yang namanya teamwork. Teamwork adalah kolaborasi antara 2 atau lebih individu yang bekerja sama.
Mereka itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing yang mendukung pencapaian target kelompoknya. Beberapa aspek penting dari teamwork meliputi komunikasi, kepemimpinan, kepercayaan, kerjasama, komitmen, dan pecahan masalah tim yang ada di kelompok tersebut. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga harus mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pemimpin yang baik akan menginspirasi anggotanya, memotivasi mereka, membimbing mereka menuju kesuksesan. Kepemimpinan memberikan berbagai macam bentuk. Kita tahu ada pemimpin yang tegas saat mengambil keputusan atau mempertimbangkan saran dari orang lain, atau biasa kita sebut dengan pemimpin otoriter. Ada juga yang mendengarkan keputusan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan anggota timnya sebelum membuat keputusan, atau biasa kita sebut dengan pemimpin demokratis. Ada juga seorang pemimpin yang bisa mendengarkan orang lain sebelum membuat keputusan. Ada juga yang dia juga bisa langsung tegas mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain, atau biasa kita sebut dengan pemimpinan dengan bentuk campuran, yaitu bisa demokratis, bisa juga otoriter. Selanjutnya juga pemimpin itu dari seorang pemimpin itu yang paling penting adalah integritasnya, kemampuannya dalam mengaruhi orang lain, mengambil keputusannya, juga visi yang jelas dan berintegritas yang kuat. Namun yang paling penting dari seorang pemimpin adalah visi yang jelas dan integritas yang kuat, sehingga orang-orang di sekitarnya mau dan ingin untuk mengikuti arahannya. Menjadi pemimpin bukan hanya soal memerintah, karena jika memerintah semua orang juga bisa memerintah, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan lebih dari itu. Menjadi pemimpin sekali lagi bukan soal kekuasaan, tapi bagaimana mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama dengan baik, bekerjasama dengan secara sukarela. Seorang pemimpin sejati mengerti bahwa pemimpinan adalah membawa tim, membawa kelompok, membawa organisasi menuju tujuan yang lebih besar dengan menjaga semangat dan komitmen sesama anggotanya. Pemimpinan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hidup berkomunitas, dalam berorganisasi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya dibutuhkan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu sangat penting dalam seluruh lini kehidupan. Nah, teamwork dan kepemimpinan memiliki hubungan yang erat. Biar tidak bingung, mari kita saksikan studi kasus yang berikut ini. Gak mungkin ini kelar dalam 2 hari. Rangkaian belum kelar, makalah belum kelar. Apa yang harus kita lakuin? Gak mungkin kelar dalam 2 hari. Itu sih, gue juga heran kenapa tugas sesusah ini tuh dikasih deadline cuma 2 hari. Ya cuma deadline yang bentar, terus juga susah. Patokan kita juga sedikit, bahan kita kurang. Kita harus gimana ini? Udah. Daripada kalian ribut-ribut, mendingan kita langsung kerja dari sekarang deh. Daripada nanti sudah deadline-nya sudah mau mendekati, itu malah makin bahaya buat kita. Oke, kita mau susun rencana nih. Kamu Fari, kamu kan jago nih di bidang solder nih. Udah, mendingan kamu di bagian solder dulu. Dan aku di bagian rangkaian nih. Udah gampang, tapi bagian solder urusan gua. Anggap itu aman. Bagus. Gue mau laporan, gue gak mau tahu karena gue jago di laporan. Oke, bagus. Nah, kamu kan pinter nih di bidang desain PCB. Mungkin kamu bisa kali bagian situ. Oke lah. Aman. Siap semuanya ya. Siap. Semuanya sudah kebagian tugas. Ya, makanya ayo lanjut. Kita lanjut mengerjakan tugasnya biar cepat selesai. Teamwork dan kepemimpinan sangat erat kaitannya dalam kerja kelompok. Kepemimpinan yang efektif mengarahkan kelompok menuju tujuan bersama, memfasilitasi kerjasama, dan mengatasi konflik. Sebaliknya, teamwork yang baik mendukung pemimpin dalam menjalankan perannya. Keduanya saling melengkapi. Kepemimpinan yang kuat memperkuat teamwork, dan teamwork yang solid meningkatkan efektivitas kepemimpinan.